Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, di sini saya kembali akan membawakan sebuah materi dari mata kuliah Manajemen Perpustakaan yang diampu oleh Bapak Dr. Usman Nur MAG. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Perpustakaan. Nah, yang pertama kita membahas tentang konsep dasar sumber daya manusia. Sumber daya manusia, pengelolaan perpustakaan sekolah merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan perpustakaan sekolah yang terdiri atas guru pegawai yang diberi tugas melaksanakan tugas di perpustakaan sekolah yang ditetapkan berdasarkan surat tugas atau surat keputusan kepala sekolah. Nah, yang kedua yaitu kompetensi sumber daya manusia. Nah, yang pertama itu ada kompetensi kepala sekolah, di mana perpustakaan sekolah sebagai unit kerja perlu dikelola sebagai sistem manajemen yang baik atau profesional yang dipimpin oleh kepala perpustakaan sekolah yang memiliki kemampuan dan berwawasan luas. Kemudian yang kedua kompetensi pengelolaan perpustakaan, yaitu tenaga pustakawan. Nah, kemudian tenaga pustakawan ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, tenaga layanan teknis perpustakaan. Nah, tenaga teknis perpustakaan kegiatan operasional rutin perpustakaan yang meliputi seleksi, inventarisasi, kemudian pengelolaan bahan pustakawan, kemudian penyelenggaraan fisik bahan perpustakaan, kemudian penempatan buku dalam rak serta perawatan bahan perpustakaan. Kemudian ada tenaga pelayanan pengguna. Tenaga layanan pengguna bertugas melaksanakan kegiatan layanan pustakawan seperti melayani keanggotaan, pinjaman dan pengembalian buku di rak, kemudian pengaturan koleksi, memberikan jasa rujukan, kemudian menyusun pengguna. Kemudian ada profesi pustakawan. Profesionalisme pustakawan mengandung arti pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada keahlian, rasa tanggung jawab, dan pengabdian. Mutu hasil kerja yang tidak dapat dihasilkan oleh tenaga yang bukan pustakawan, serta selalu mengembangkan kemampuan dan keahliannya untuk memberikan kejelasan, memberikan hasil kerja, uang lebih bermutu dan sumbangan yang lebih besar kepada masyarakat pemakai perpustakaan. Kemudian ada jabatan fungsional perpustakaan. Nah, dalam SK Menpan nomor 18/1988 tentang angka kredit bagi jabatan fungsional perpustakaan atau pustakawan, dengan berbagai pertimbangan, saran, dan kritik terhadap perjalanan profesi pustakawan, maka lahirlah SK Menpan nomor 331/1998 tentang jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya. Kemudian angka kredit di sini adalah satu yang diberikan penilaian prestasi yang telah dicapai pustakawan dalam mengajukan butir kegiatan yang digunakan sebagai syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan pustakawan itu sendiri. Kemudian keuntungan seorang pustakawan. Nah, jadi ada keuntungan dari pustakawan, yaitu yang pertama, naik pangkat setiap 2 tahun sekali sepanjang memenuhi persyaratan angka kredit yang dipenuhi. Persyaratan angka kredit yang dipenuhi itu DP 3 2 tahun terakhir adalah baik. Nah, kemudian yang kedua itu dapat naik pangkat dan menduduki jabatan yang tinggi. Kemudian yang ketiga, penilaian lebih objektif. Yang keempat, dibebaskan dari ujian dinas. Yang kelima, dalam keputusan Menpan nomor 132 tahun 2002 tentang jabatan fungsional pustakawan pasal 1 ayat 3. Kemudian yang keenam, batas usia pensiun yakni 60 sampai 65. Nah, lumayan lama kan teman-teman? Kemudian ada tunjangan jabatan pustakawan menurut Kapres nomor 86 tahun 2003.
Nah, itu dia tadi penjelasan tentang sumber daya manusia pengelolaan perpustakaan. Nah, cukup sekian yang sempat saya sampaikan dalam materi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di materi selanjutnya.